Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh hari sudah dikabarkan oleh baginda Nabi bahwa di akhir zaman nanti kaum muslimin akan berperang dengan kaum yang bermata sipit dan berhidung pesek. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian memerangi satu kaum yang bermata sipit dan hidungnya pesek." Hadis di atas adalah hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan beberapa imam hadis yang lain, diantaranya Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai, dan Imam Ahmad. Hanya saja dalam riwayat yang lain ada penjelasan tambahan. Mereka itu adalah kaum yang wajahnya kemerahan, seperti perisai yang menutupi wajahnya, dan bersandal rambut atau bulu dari bangsa Turki. Sebagai umat Islam, kita tentu wajib meyakini bahwa suatu saat nanti akan ada hari akhir, hari kiamat. Pasti mengasumsikan sipit dan pesek di situ ya orang Cina. Padahal hadis itu tidak menyebutkan Cina secara spesifik. Dalam mengumpulkan riwayat-riwayat mata sipit itu, Ibnu Katsir memberikan judul Kitah Al-Hidden atau Perang Melawan India. Dengan demikian, terkait perang melawan India ini, Ibnu Katsir tidak menyebutkan hadis yang berkaitan dengan mata sipit. Ibnu Katsir menyebutkan dua hadis dari Abu Hurairah yang disandarkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjanjikan kepada kami bahwa nanti kami umat Muslim berperang melawan India. Kalau saya menemui perang itu dan mati syahid di sana, maka saya termasuk syuhada terbaik. Tapi kalau saya lebih dulu meninggal dari kalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah menjamin saya bebas dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah terkait perang melawan India ini tidak ada yang sahih. Namun demikian, ada hadis lain yang diriwayatkan dari sahabat Sauban, pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kualitasnya minimal hasan. Al-Albani menyebutnya sahih. Sahabat Nabi yang satu ini orangnya sangat qanaah, menolak bantuan siapapun yang ingin membantunya. Setelah Rasulullah wafat, sahabat Sauban ini hijrah ke Syam, Ramallah, dan kemudian pindah ke Homs hingga wafatnya. Kota Homs ini tempat di mana sekarang menjadi pertempuran besar antara rezim Suriah Asad serta koalisinya melawan pihak-pihak yang dianggap musuh olehnya. Dua kelompok dari umatku yang diselamatkan dari api neraka oleh Allah itu, mereka yang berperang melawan India dan yang nanti masih hidup menemui Isa bin Maryam alaihi salam. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Kiamat tidak akan terjadi sampai kalian memerangi sekelompok orang yang sendalnya terbuat dari rambut dan memerangi bangsa Turk, yang mana mereka bermata sipit, berwajah kemerah-merahan, berhidung pesek, wajah mereka berbentuk perisai yang bundar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada yang perlu ditegaskan terkait hadis-hadis di atas. Pertama, umat muslim yang beriman dan bertakwa tentunya pasti percaya dengan hal yang gaib. Kedua, kita percaya bahwa Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat oleh Allah untuk mengetahui tanda-tanda kiamat. Namun Nabi tidak pernah memastikan kapan kiamat akan terjadi. Kalau kiamat diketahui kapan akan terjadi, mungkin tidak ada orang jahat di akhir zaman nanti, karena semuanya takut menghadapi hari akhir. Mereka semua pasti buru-buru bertaubat. Ketiga, Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyebutkan bahwa perang melawan Turk itu sudah pernah terjadi di zaman Imam An-Nawawi hidup sekitar 8 abad yang lalu. Nah, 8 abad lalu sampai sekarang belum juga terjadi kiamat. Itu bukan waktu yang sebentar.
В капсуле были гвозди. Say, I don't have money to give you. And if you don't, I take your car and a piece of your house. This is how death works. And after 3 years of traveling the world, I noticed that this is exactly what China is doing. For example, take the small island nation of Sri Lanka. This developing country needs money and China has a lot of it. So Sri Lanka took billions of dollars in Chinese loans. It was easy money just there to be taken. And with that, they built skyscrapers, highways, airports, and shipping ports. The country grew and prospered. But few years later, this easy money came with interest rates, and Sri Lanka was so much in debt that it couldn't pay back China its money. And the only way out was to give China control of what they had built. In other words, Sri Lanka lost a piece of its home to China because of debt. This is the Chinese money trap. And it's a real thing I saw all over the world. In Papua New Guinea, I saw $2 billion in loans given by the Chinese to build skyscrapers, infrastructures, and ports. But there is no way this remote developing country can pay it back or its interest rate, and the only way out is to give China control of the country. In the Maldives, Pakistan, Malaysia, Laos, Kazakhstan, Mongolia, Egypt, Kenya, and South Africa, the same thing is happening, and many countries are struggling to pay back Chinese loans. If you look closely, all these infrastructure projects like highways, ports, and bridges connect to China through the sea or through the land to form something far bigger, far more powerful than just a bridge, a new Silk Road. The world is already made by China, and I think slowly it will be owned by China. Don't get me wrong, building bridges, ports, highways, and airports is a great thing for the people and the country, but they come at a very high cost. And when these countries can't pay back the loans, these countries will lose their homes. One thing my parents had taught me is that there's no such thing as a free lunch or a free ride. So if we're not careful with our money or other people's money, then we better start learning Chinese. 下周见。